Selamat hari Minggu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang kami kasihi. Apa kabar ya? Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, tentu kita semua baik-baik saja. Kita tetap semangat karena sekarang kita beribadah melalui online di rumah kita masing-masing. Kita tetap bersabar dan kembali beribadah di onsite. Kita tetap sehat, bersemangat untuk beraktivitas dan jaga kebersihan. Kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Kiranya Tuhan Yesus selalu membimbing kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 26 Juli 2020, akan dilayani oleh Penatua Rikser Wijaya. Hari ini kita akan bersama-sama menekuni perjalanan hidup sebagai warga kerajaan surga. Sebuah kerajaan kekal milik Allah yang dianugerahkan kepada kita. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 secara berbalasan. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Singkap firman-firmanmu memberi pengertian kepada orang-orang. Mulutku kungangangkan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanlah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada perasaan manusia, supaya aku berpegang pada kita. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang berpegang pada Taurat. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku Yesus. Kau
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan, hidup sebagai warga kerajaan surga melatih kita untuk menampakkan kualitas yang teruji. Pergumulan dan berbagai pencobaan hidup mendorong kita untuk bersama-sama menampakkan diri sebagai warga kerajaan surga itu. Itulah sebabnya panggilan ini harus diwujudkan dalam kehidupan yang berkualitas. Dan hidup dalam kualitas kerajaan surga diwariskan oleh Allah kepada kita semua. Inilah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menampakkan diri sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga itu. Menyambut anugerahnya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 64, bait pertama, kedua, dan ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengakui dosa kita. Ya Allah, sebagai warga kerajaan surga, kami patut menyatakan syukur. Kami selalu mendapatkan kasih agung-Mu, bahkan dalam rangkaian perjalanan hidup kami. Allah sediakan kerajaan surga yang membangun kehidupan bagi kami. Maka tak henti-hentinya kami bersyukur. Di saat
kami harus bersyukur dan mendapat karunia kerajaan-Mu. Kami juga mendapati betapa banyaknya pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kami terjebak dalam hidup menurut emosi dan nafsu kami, dan memilih untuk berjalan sendiri di luar kasih agung-Mu. Dalam kesempatan yang penuh anugerah ini, perkenankan kami mengakui segala kesalahan kami. Kami datang dalam segala keterbatasan dan kelemahan, mengaku dosa dan permohonan anugerah-Mu. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami. Kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 26, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mampirlah dengar doaku. Umat Tuhan, mari berdiri. Simaklah firman Tuhan dari Roma 8
ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari NKB 164 bait 1 sampai 3. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Cepat waktuku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Tidak atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin sampai saat ini. Dan saat ini setelah menaikkan puji-pujian, setelah mengaku dosa kami, setelah mendapat petunjuk hidup baru, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup hanya dari roti atau nasi yang kami makan, melainkan dari setiap firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, Tuhan berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali, supaya kami diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dan dididik dalam kebenaran. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon urapan dari Tuhan, berkati apa yang telah dipersiapkannya, tambahkan apa yang masih kurang, supaya dia menyampaikan firman Tuhan dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarnya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini adalah dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, lalu ayat 44 sampai 52. Saya mulai dari ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saya lanjutkan dengan ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarnya dan yang menyimpannya dalam hatinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini 26 Juli adalah kali ketiga kita akan berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Sudah 2 minggu, tanggal 12, tanggal 19, dan hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengulang review sebelum kita masuk ke hari ini. Matius 13 berbicara pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Lalu dalam satu pasal yang panjang ini, Matius 13, Tuhan Yesus mengatakan beberapa perumpamaan tentang seorang penabur, tentang lalang di antara gandum, tentang biji sesawi dan ragi, tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, tentang pukat. Ada 5 perumpamaan. Yang pertama tentang seorang penabur, di situ dikatakan tentang 4 jenis hati manusia. Hati yang keras, hati yang dangkal,
hati yang terhimpit, dan hati yang terbuka. Betapa penting mengajarkan firman Tuhan dengan baik dan benar, serta mudah dimengerti supaya umat dapat bertumbuh. Karena yang pertama di sana dikatakan, benih ditabur, tapi yang mendengar tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena perumpamaan ini tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga, orang yang pertama, kedua, dan yang ketiga belum menjadi warga kerajaan sorga. Belum selamat. C.S. Lewis mengatakan dalam bahasa Inggris seperti ini, "There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, 'Thy will be done,' and those to whom God says, 'Thy will be done.'" Saya terjemahkan. Pada akhirnya hanya akan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang-orang yang berkata kepada Tuhan, "Jadilah kehendak-Mu." Dan yang kedua adalah orang-orang yang kepadanya Tuhan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Allah ingin kita mempunyai hati tipe keempat, hati yang terbuka. Marilah kita selalu terbuka terhadap firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita bertumbuh 100 kali lipat, kalau tidak, paling tidak 60 kali lipat, atau kalau tidak 30 kali lipat. Minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di situ ada hal yang penting dipelajari. Karena Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Iblis melakukan cara yang sama, menaburkan benih. Tapi yang dia taburkan adalah benih lalang. Itu sebabnya kita harus waspada terhadap tipu daya iblis. Karena iblis bisa menyamar. Dan kita harus terus bertumbuh. Dan perumpamaan itu juga mengajar kepada kita tentang satu hal yang penting, bahwa akan ada hari penuaian. Lalang akan dibakar dan gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Akan ada satu hari itu yang pasti. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Seperti biji sesawi dan ragi yang kecil, pekerjaan Tuhan dalam kerajaan Allah mungkin saja dimulai dengan hal yang sangat kecil. Mungkin saja dalam satu keluarga hanya ada satu orang yang mendengar Injil dan memberi respons. Lalu berkembang makin banyak. Saya sendiri datang dari bukan keluarga Kristen. Tetapi lalu dari Bandung saya pindah ke Jakarta dan mulai mengenal Tuhan. Dan bersama adik-adik saya, lalu mama saya dan papa saya, juga keluarga saya yang di Bandung. Pada saat yang bersamaan, mereka mengenal Tuhan. Dan ajaibnya, keluarga saya yang di Jambi, asal dari ayah saya, juga mengenal Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi bisa saja dimulai dengan hal yang sangat kecil, tapi bisa berkembang makin besar dan makin besar.
Mari kita lanjutkan dengan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Apakah inti dari perumpamaan ini? Intinya adalah sifat dan tindakan kedua orang yang menemukan harta yang berharga, yaitu Injil. Mari kita lihat perbedaan dan persamaan dari kedua orang ini. Yang pertama adalah petani, sedangkan yang kedua adalah pedagang. Petani menemukan harta yang terpendam tanpa sengaja, sedangkan pedagang mencari mutiara dan menemukannya. Jadi yang pertama tidak khusus mencari, tapi dia menemukannya. Nah, mungkin saja ada orang-orang yang seperti ini. Mari kita lihat Yesaya 65. Satu ayat yang memberi dorongan semangat kepada kita. Yesaya 65 ayat 1 berkata demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Luar biasa bukan? Tuhan berkenan ditemui oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Tuhan menawarkan diri, ini aku. Nah, apa persamaannya? Paling tidak ada 4 persamaan. Yang pertama, mereka menyadari nilai dari harta yang ditemukannya. Yang kedua, mereka memutuskan untuk memilikinya. Yang ketiga, mereka menjual segala kepunyaannya untuk membeli harta itu. Yang keempat, mereka memperoleh harta itu. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mereka menyadari nilai dari harta yang ditemukannya. Petani tidak mencari harta karun. Pedagang mencari mutiara kemana-mana. Ketika mereka menemukan harta karun dan mutiara, mereka menganggap itu berharga, sehingga mereka menjual semua milik mereka. Dan kita tahu, ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jadi mereka sungguh-sungguh mengerti nilai dari sesuatu yang kekal, lebih dari yang sementara. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Saya harap Bapak Ibu juga memegang Alkitab walaupun sedang di rumah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 1 hari lebih berharga daripada 1000 hari. Satu ayat lagi, Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari, menganggap ini adalah sesuatu yang berharga. Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang pertama. Keduanya menyadari nilai dari harta yang ditemukannya. Yang kedua, mereka memutuskan untuk memilikinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena harta terbatas, kita harus menentukan prioritas. Apa yang harus kita miliki? Nah, baik si petani maupun si pedagang itu menganggap memiliki harta karun dan mutiara adalah prioritas dalam hidup mereka.
setelah mereka pikirkan, setelah mereka pertimbangkan, mungkin juga mereka mendengar nasihat dari orang-orang, maka mereka memutuskan untuk memiliki harta itu. Luar biasa. Yang ketiga, mereka menjual segala kepunyaannya. Itu yang dikatakan. Setelah mendapatkan harta itu, mereka menjual segala milik mereka. Mereka rela membayar harganya. Mari kita renungkan apa yang Bapak, Ibu, dan saya harus jual, harus tinggalkan, harus relakan, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan harta ini, yaitu kerajaan sorga. Yang pertama, menganggap bahwa keselamatan bisa didapat dengan perbuatan baik. Tinggalkan itu. Tidak ada yang harus kita banggakan. Ini begitu mahal, begitu berharga, perbuatan baik kita tidak akan cukup. Yang kedua, menganggap diri benar dan layak. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berkata tentang orang yang memukul-mukul dirinya, menganggap diri tidak layak, tapi ada orang yang membenarkan dirinya dan menganggap diri begitu layak. Dan Tuhan Yesus berkata, orang itu yang menyesal dan memukul-mukul dirinya, dia yang dibenarkan. Yang ketiga, jangan bergantung pada harta kita dan menganggap bahwa keselamatan, kerajaan sorga dapat kita beli dengan harta kita. Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya, yang mengandalkan kekayaannya. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, juallah dan ikutlah aku, orang itu tidak mau membayar harganya. Yang keempat, yang harus kita tinggalkan adalah kehidupan berdosa kita. Jangan kita hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sering Tuhan Yesus berkata tentang undangan, dan tidak semua orang mau menerimanya. Ada undangan ke perjamuan kawin dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Dan begitu banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Kita jangan sampai menjadi orang seperti itu. Kita harus menjadi warga kerajaan sorga dengan cara yang Tuhan berikan. Jangan berpegang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Apa persamaan yang keempat? Persamaan yang keempat adalah mereka memperoleh harta itu. Yang pertama, mereka tadinya tidak mencari, yang pedagang khusus mencari, tapi mereka menemukan, menganggap itu berharga, memutuskan untuk memilikinya, menjual semua harta miliknya, dan akhirnya mereka memilikinya. Ini luar biasa. Mereka menjadi warga negara yang baru, warga kerajaan sorga. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjadi warga kerajaan sorga? Dan saya ingin menutup, karena minggu depan topiknya sudah berbeda, bukan dari Matius 13 lagi. Perumpamaan tentang pukat.
Di situ dikatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi akan ada satu hari itu, di mana ada ikan yang tidak baik, ada ikan yang baik. Saya percaya ini bukan bicara soal perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, tapi akan ada pemisahan. Karena di ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita telah sampai di bagian akhir dari perumpamaan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Menjadi satu pertanyaan yang harus kita renungkan dengan serius. Apakah kita sudah menjadi warga kerajaan sorga dan hidup sebagai warga kerajaan sorga? Bumi ini, dunia ini, bukan tempat akhir kita, tetapi sorga. Bagi mereka yang tidak, di ayat 50 dikatakan setelah dipisahkan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita tidak mau ada di sana. Kita mau menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengertinya tentang anugerah keselamatan, menerimanya, melepaskan segala hal, dan memiliki keselamatan kerajaan sorga. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, inilah hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang senantiasa siap ditabur oleh firman Tuhan dan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan telah menganugerahkan segala hal yang baik bagi kami. Sekalipun saat-saat ini sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memang ada saat-saat di mana kami begitu takut, begitu ragu, begitu tidak pasti, tapi kami tahu Tuhan ada beserta kami dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara,
termasuk para petugas kesehatan yang harus berjuang keras dengan resiko yang tidak kecil, juga aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia, juga dalam penanganan COVID-19, termasuk menangani para buruh, pengemudi, warga masyarakat, serta seluruhnya. Kami berdoa, Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan kepada mereka-mereka yang mengambil kebijakan dan melaksanakannya, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan rantai penyebaran COVID-19 ini bisa diputus. Kami mohon anugerah Tuhan bagi para petugas. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam ibadah virtual maupun yang sudah menyelenggarakan ibadah on-site. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami supaya sekalipun kami ada di rumah atau kami ada di gereja, kami tetap beribadah dan firman Tuhan tetap kami dengar dan kami simpan dalam hidup kami untuk menjadi pegangan bagi perjalanan hidup kami hari demi hari. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap umat dalam menghadapi krisis COVID-19. Kami tahu ini tidak mudah. Kadang-kadang pikiran kami membuat kami menjadi gelisah dan membuat tubuh kami menjadi sakit. Tuhan tolong kami. Tuhan yang menolong supaya kami bisa memikirkan hal yang baik, hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang memasuki sekolah di tengah kondisi COVID-19 yang masih belum selesai. Tentu hal ini tidak mudah karena mereka tidak terbiasa. Namun Tuhan tolong supaya anak-anak bisa memaksimalkan kemampuan mereka sehingga mereka bisa tetap menyerap ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi warga gereja yang sedang dalam pergumulan, yang mereka-mereka yang sedang sakit. Oma Ratna, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Bapak Tan Manling, Opa John, dan masih banyak lagi ya Tuhan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan menolong, Tuhan melawat, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami perlu Tuhan, bukan cuma tiap hari, tiap jam, bahkan tiap detik. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Kami bawakan ini. Tuhan, kami mohon pertolongan dari Tuhan supaya panitia dan majelis bisa melaksanakan dengan baik, supaya ada kesepakatan yang baik dan pembangunan ini bisa segera dimulai dan rumah Tuhan bisa diselesaikan, dibangun. Masih banyak hal yang kami ingin doakan, tetapi kami tahu Tuhan mengetahui apa dalam isi hati kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri, sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, bait pertama, kedua, dan keempat. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya, memuji
Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sambutlah persembahan syukur ini yang kami bawa dengan hati yang tulus. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu menyatakan kasih dimanapun kami berada. Sehingga persembahan syukur ini pun menjadi perwujudan kasih Allah melalui persembahan atau persekutuan kami. Kepada Bapa di surga kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari kita berdiri menyanyi dengan NKB 165 bait pertama dan ketiga. Maukah kau berjaya atas seteru? Maukah kau berjaya atas seteru, atas pencobaan dalam hidupmu, dan melawan dosa yang menggodamu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Tinggal dalam Yesus, walau jalan gelap, biar kau bersama dengannya tetap. Di setiap waktu janganlah jemu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Maukah kau menjadi penerus berkat dan kasih sempurna kau pegang erat. Biarlah Roh Kudus pimpin langkahmu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Tinggal dalam Yesus, walau jalan gelap, biar kau bersama dengannya tetap. Di setiap waktu janganlah jemu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.